Windows dan Mac. Sejauh ini, lebih banyak teman-teman saya memilih pakai Windows karena mereka bilang Mac lebih susah. Emang ya? Video ini didukung oleh Semarang MacBook. Tempatnya kamu bisa nyervis semua produk Apple kamu seperti iMac, MacBook, iPad, dan iPhone. Ruang tunggunya nyaman banget, ber-AC, dan pelayanannya juga ramah. Kalau kamu mau beli, Semarang MacBook juga menyediakan MacBook berkualitas dan bergaransi tentunya, termasuk aksesorisnya. Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Langsung search aja di map Semarang MacBook. Windows adalah operating system yang paling banyak dipakai di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan rata-rata orang yang pakai Windows di Indonesia ini hampir nggak pernah pakai operating system lain. Rata-rata, nggak semua. Dan karena belum pernah pakai operating system lain, akhirnya mereka juga seperti menutup diri untuk mencoba hal baru. Bukan cuma Mac, pakai Linux pun banyak yang ogah-ogahan atau mungkin malah nggak mau sama sekali. Alasannya adalah cuma bisa pakai Windows. Nah loh, tapi apakah benar bahwa Windows itu adalah operating system yang paling gampang dipakai sampai akhirnya hampir semua orang di Indonesia lebih milih pakai Windows? Saya mencoba menilai dari sudut pandang orang netral. Netral dalam arti saya pakai Windows juga iya, saya pakai Mac juga iya, saya pakai Linux juga kadang-kadang. Jadi at least saya udah pernah tahu lah bagaimana rasanya memakai beberapa operating system tadi. Dan menurut penilaian saya, justru Windows adalah salah satu yang susah untuk dioperasikan. Nggak percaya? Kita lihat dulu aja. Ini adalah Windows 11. Dan ini adalah layar setting Windows 11 untuk networking. Kita bandingin, ini adalah Windows 10 dan ini adalah setting networking untuk Windows 10. Terus kita lompat ke Windows 7, ternyata dia malah nggak punya menu setting sama sekali. Untuk bisa melakukan setting, kamu harus masuk ke control panel. Terus kita beralih ke yang paling simple. Ini adalah start menu dari Windows 7. Dan ini adalah start menu Windows 8. Yang ini start menunya Windows 10. Dan ini start menu Windows 11. Dari kedua fitur yang simple tadi aja, ternyata kita bisa melihat bahwa di setiap versinya, Windows itu berubah-ubah dan berubahnya banyak banget. Ini bisa dibilang Windows adalah operating system yang malah tidak user-friendly. Karena kita harus ada adaptasi baru di setiap versi yang baru. Dan yang harus kita pelajari bukan cuma hal sesimpel buka start menu. Settingnya juga beda, layoutnya juga beda. Hampir semua hal di sana dipasang di tempat yang berbeda. Jadi untuk orang-orang yang udah setengah tua, biasanya akan malas untuk mempelajari hal baru di operating system Windows yang baru. Untuk memastikan hal ini, saya udah ngobrol ke beberapa orang-orang tua. Orang tua saya tua nggak ya? Nah, kebanyakan dari mereka pakai Windows. Malah kayaknya nggak ada yang pakai selain Windows deh ya. Dan waktu saya coba tawarkan, mau nggak kalau diganti pakai operating system yang baru atau laptop yang baru gitu ya, bukan Windows. Ternyata hampir semuanya, malah mungkin semua kayaknya, jawab nggak mau bre. Maunya tetap pakai Windows. Tapi begitu saya cek, ternyata ada yang masih pakai Windows XP. Ada yang masih pakai Windows 7. Nah, Windows 7 ini termasuk salah satu yang paling banyak dipakai. Nah, begitu saya tawarin, ya udah deh kalau emang maunya pakai Windows, mau nggak kalau saya installin Windows 11? Saya tawarin kayak gitu kan. Begitu ngeliat, mereka nggak mau juga. Artinya, yang dikatakan banyak orang bahwa mereka cuma bisa pakai Windows, itu lebih spesifik lagi. Cuma bisa pakai Windows XP atau cuma bisa pakai Windows 7. Jadi bukan hanya beralih ke Mac, untuk beralih ke Windows 8, 10, dan 11 aja mereka nggak mau. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa Windows bukanlah operating system yang user-friendly. Karena usernya sendiri aja nggak berani untuk upgrade. Kemudian saya coba lihat teman-teman yang udah terbiasa benerin PC. Ya bukan teknisi, tapi bisa lah benerin sendiri. Ternyata mereka juga bukan tipe orang yang suka untuk upgrade Windows. Bahkan kalau mereka lagi benerin sesuatu yang error gitu ya di operating systemnya, mereka pasti masuk ke control panel. Dari zaman Windows 10 kemarin yang udah berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun. Sampai Windows 11 ini, biasanya orang kalau benerin segala sesuatu di dalam Windows, larinya ke control panel.
Mereka nggak mau repot-repot belajar layout yang baru dari operating system Windows yang baru. Jadi di sini saya semakin yakin bahwa orang-orang yang bukan amatir, yang sudah terbiasa benerin PC pun juga males untuk memanfaatkan fitur-fitur baru di setiap update-nya Windows. Dan sebelumnya, buat kamu yang lagi hunting game ataupun software, kamu bisa mampir ke website kissoff.com. Mereka menyediakan banyak game dan software original dengan harga murah yang seringkali lebih murah dari harga resminya. Dan buat yang pengen beli produk-produk Microsoft seperti Windows dan juga Office, kamu bisa buka langsung ke kissoff.com/software.html. Dan di sana kamu tinggal pilih aja mau beli Windows atau mau beli Office. Dan buat yang mau beli Windows, kamu bisa tambahin kode diskon TNT50 untuk mendapatkan tambahan diskon 50%. Dan untuk yang pengen beli Office, kamu bisa tambahin kode diskon TNT58 untuk mendapatkan tambahan diskon 58%. Dan sistem pembayaran yang diterima ada banyak banget, dari Visa, Mastercard, Credit Card, sampai PayPal juga ada. Jadi super gampang. Langsung aja ke kissoff.com. Gimana dengan macOS? Kalau Windows 11 dan Windows 7, 8, 10 pasti udah sering lihat ya. Mungkin udah banyak yang mengalami sendiri proses upgrade 7, 8, 10, 11. Tapi kalau Mac mungkin nggak banyak yang tahu. Nah, di sini saya punya 2 unit Mac. Ini dia terinstall macOS Big Sur. Ini yang paling baru saat ini. Yang lebih baru lagi udah hampir rilis kalau nggak salah, tapi belum. Dan yang ini adalah tipe MacBook yang lebih tua lagi. Nah, ini dia menjalankan OS X Leopard kalau nggak salah ya. Nanti kita cek aja. Nah, kita nanti akan lihat. Dari dua ini kalau secara timeline itu sebanding dengan Windows 11 dan Windows 7. Jadi kita mau lihat perbedaannya seperti apa. Apakah banyak banget? Karena kalau kita lihat Windows 7 dan 11 itu jauh banget bedanya kan. Apakah Big Sur dan Leopard ini juga sama jauhnya perbedaannya? Kita bandingkan macOS Big Sur dengan Leopard. Kita lihat dari sini aja ya. Finder, ini kalau di Windows adalah Windows Explorer. Dan bisa kita lihat layoutnya masih sama. Di opsi-opsi di bagian atas ini juga masih sama, nggak terlalu banyak berbeda. Kemudian kita coba lihat ke Launchpad. Ini kita bisa ngelihat aplikasi apa aja yang sudah terinstall di sini. Hampir mirip seperti iPhone lah ya. Nah, sekarang kita langsung loncat aja ke System Preference atau Setting. Ini semacam control panelnya. Kita lihat dari sini juga masih sama aja. Ya, ada perbedaan tampilan dan penambahan fitur di sana sini, tapi secara overall masih sama. Tuh, dalamnya masih kurang lebih sama. Ini. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Bahwa selisih bertahun-tahun tidak membuat macOS merubah layout dari OS-nya secara besar-besaran. Udah kelihatan ya bahwa ternyata perbedaannya yang paling utama hanya di layout tampilan yang terlihat lebih modern. Tapi secara isinya kurang lebih sama. Hampir nggak ada bedanya. Cuma ditambah-tambahin fitur-fitur, tapi tempatnya kamu mau masuk ke setting apa, itu tempatnya selalu sama. Dan kalau pengen lihat lebih jauh lagi, kita lihat aja. Ini adalah macOS Cheetah. Ini keluaran tahun 2001, berarti 20 tahun yang lalu ya. Ternyata layoutnya juga kurang lebih masih sama. Dan kalau mau ekstrim, kita langsung loncat ke tahun 1984. Waktu itu masih jauh dari Mac. Ini namanya adalah System One. Ini adalah versi paling awal dari Macintosh yang dirilis bersamaan dengan Macintosh 128K dan 512K. Dan sistem software Macintosh ini ternyata meminjam user interface dari Apple Lisa yang lebih tua lagi. Dan kalau kita lihat, ternyata layoutnya masih sama. Jadi ternyata si Apple ini mempertahankan layout dari versi yang paling awal mereka bikin sampai sekarang. Tentunya dengan penyesuaian resolusi lebih tinggi, terus warnanya juga lebih kaya dan segala macam. Tapi tempat-tempatnya masih sama. Dan saya pernah lihat di YouTube ya, saya lupa channel apaan. Jadi di situ si yang punya channel ini, dia nawarin laptop ke orang tuanya kalau nggak salah. Dan waktu disuruh milih, ternyata orang tuanya langsung dengan yakin nunjuk MacBook. Karena ternyata MacBook yang dia tunjuk itu pengoperasiannya masih kurang lebih sama seperti komputer Apple yang dia pakai di tahun 90-an. Nah, sekarang kita kembali ke Windows dulu nih. Apakah Windows benar-benar melakukan perombakan besar-besaran di setiap versinya?
Ternyata enggak. Karena di balik fitur setting yang lebih canggih, tampilannya baru, ternyata kamu masih bisa mengakses core system, apalagi kalau bukan control panel. Dan control panel ini adalah fitur yang udah tua. Dari zaman Windows 95 aja udah pakai control panel. Dan kalau kamu buka, layoutnya sama aja. Dari tahun 95 sampai sekarang, layout control panel tidak berubah. Artinya, Windows pun juga sadar bahwa konsistensi di setiap operating systemnya itu sangat penting. Tapi mereka mencoba membungkusnya dengan casing yang baru, walaupun sebenarnya core sistemnya masih dijaga tidak terlalu banyak perubahan. Bahkan kalau kamu lihat di Windows 11 sekalipun, kalau kamu mau coba uninstall, jadi kalau kamu klik kanan di start menu dan pilih uninstall, layoutnya masih sama seperti versi-versi Windows sebelumnya. Bahkan kalau kamu buka command prompt, dia juga masih sama. Dia mempertahankan layout seperti zaman DOS. Zaman dulu belum ada Windows, itu ya komennya ngetik-ngetik kayak gitu. Hampir sama seperti command prompt. Jadi sebenarnya di bawah layar, di bawah permukaan, Windows itu sama aja seperti Mac. Artinya dia mempertahankan fitur yang memang sudah lama ada dan orang-orang udah nyaman pakai itu. Tapi ya bisa dibilang kesalahan atau malah inovasinya ya memang seperti itu. Dengan merubah casingnya, akhirnya banyak orang yang takut untuk upgrade. Dan yang sudah upgrade pun akhirnya tidak memanfaatkan fitur interface barunya. Orang-orang masih tetap memilih untuk pakai fitur lamanya, seperti control panel tadi. Artinya, inovasi yang dilakukan oleh Windows ternyata tidak terlalu banyak diminati. Kita cuma doyan ngeliat, wah tampilannya lebih fresh. Dan yang paling menikmati itu adalah anak-anak yang masih muda. Termasuk saya kali ya.